Aku kan dari SMP yang bukan internasional ya Miss, sama sekali gak ngomong bahasa Inggris. Nah pas aku ke Edu, ada tuh beberapa teman-teman aku yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Aku yang kayak, dih kok jago banget pakai bahasa Inggris, kok keren banget. Dari situ loh aku ngerasa kayak, Mi kayaknya harus les deh bahasa Inggris, soalnya biar bisa ikutan juga dong gitu. Betul. Sama mereka pakai bahasa Inggris. Akhirnya aku les lah di situ. Bahasa Inggris, terus aku join juga si overseas itu. Makin lah Miss aku terdorong kuliah di luar. Kalau guru-guru ini sih Miss yang bikin aku ngerasa kebantu tuh, kita kan bisa nambah minta kelas tambahan. Tambahan by request tadi ya. Jadi setiap mau ujian nih atau mau ulangan, pasti aku selalu minta entah ke Miss, ke guru kimia, ke semua yang aku ngerasa aku nggak paham. Dan itu mereka selalu ready aja, dan aku ngerasa kayak, ini mah kayak les dong berarti. Even kan di Taylor's tuh ini ya Miss, dia ada recordingnya gitu. Betul. Pas aku di rumah aku ngerjain lagi, nonton lagi, nggak bisa Miss. Masih nggak ngerti lagi. Bisa. Sampai aku yang kayak, oke, ini kayaknya lu salah deh ke Malai. Kayaknya harusnya lu ke negara yang kayak Aussie, Amerika, yang logatnya tuh udah biasa kita dengar ya. Sampai yang kayak, ya Allah, ini mah nggak lucu kalau aku DO sekarang baru masuk gitu kan. Hai classmate, welcome to Edu Global Podcast. Episode kali ini spesial banget nih, karena kita akan bakal ngobrol lintas negara bareng salah satu alumni SMA Edu Global Bandung yang saat ini sekarang sudah kuliah di luar negeri. Nah, classmate, hari ini kedatangan nih alumni spesial banget, jauh banget dari SMA Edu Global yang ceritanya gak cuma soal lulus SMA, gak cuma tentang hal tersebut, tapi sudah menceritakan gimana dia berani melangkah jauh keluar dari zona nyaman dan akhirnya berkiprah kuliah di luar negeri. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama Kesha Kalingga. Halo semuanya, alumni SMA Edu Global yang saat ini sedang menempuh jalur pendidikan di Taylor University, Malaysia. Betul. Halo Kesha, welcome to Edu Global Podcast. So happy ya, kita banget. ketemu lagi dengan suasana yang baru. Baru banget. Oke. Sebelum kita awalin ngobrol agak yang berat nih, kita manasan dulu ya. Tapi pertanyaan gampang kok. Menurut Kesha nih, pilih satu kata yang menggambarkan menurut kamu nih SMA Edu Global, kepikirannya apa menurut Kesha? Buat aku Edu Global tuh kayak rumah kedua aku Miss. Oh, second home. Tadi disuruhnya satu kata loh, Pri. Rumah berarti. Oh, ya. Rumah, home-nya ya. Ya. Home-nya, thank you. Nah, sekarang pertanyaan jujur nih. Kalau tadi baru ngabarin, dulu waktu SMA, pernah gak sih kamu kebayang akan melanjutkan kuliah di luar negeri? Sebenarnya tuh Miss, waktu aku kelas 10, aku tuh sama sekali gak ada kepikiran mau ke luar negeri. Target aku tuh cuman FK Unpad aja. Pokoknya FK di Bandung, gak mau ngerantau sama sekali. Cuman waktu kelas 11 kan aku ikut overseas ke Aussie. Betul. Di situ aku ngerasa kayak, ini mah gila banget, bagus banget kuliah di luar negeri. Di situ aku banyak doa tuh kayak, ya Allah semoga aku bisa kuliah di luar, semoga mampu di mana aja deh, bebas, mau di Aussie, mau Malai, mau apa, pokoknya kayak aku harus kuliah di luar. Nah sejak itulah Miss, pas aku pulang ke Indo, aku ngobrol sama orang tua aku kayak, Mi kayaknya aku harus les bahasa Inggris deh, harus belajar IELTS deh. Emang kenapa? Mau kuliah di luar? Awalnya tuh gak boleh Miss, kayak enggak jauh-jauh. Anak tunggal kan Miss aku. Betul. Kayak enggak, udah di Bandung aja. Tapi kalau dipikir-pikir juga kata Mami, walaupun di Bandung kan misalnya di Unpad tetap ngerantau kan Miss. Betul. Kayak ya udah sama aja ngerantau, daripada sama-sama di Indo, ya mending langsung keluar aja gitu. Siap. Kemungkinan nih ceritanya akan ramai banget ya terkait gimana nih suasana hati di awal bareng sama misalnya meyakinkan ayah dan bunda, mami papi, sampai akhirnya kamu sekarang udah sangat-sangat comfort ya di sana. Oke. Nah sekarang nih, kayak kan kalau di sana di Malai nih, berarti kamu sekarang lebih kangen nasi Padang Indonesia atau pelajaran di kelas waktu SMA Edu Global? Cimol Bojot sih Miss. Oh, Cimol Bojot. Gak ada ya di sana ya? Gak ada. Kan kalau nasi Padang mah ada ya, Melayu masih ada. Ya. Cimol Bojot gak ada Miss. Dan peracian gak ada Miss. Ya Allah, oke. Gitu. Mungkin boleh habis ini nanti boleh sekalian dibawa ke sana ya. Sip. Oke, so we start
right now ya, kita akan Oke. ngobrolin banyak banget sama Keisha. Seperti apa startingnya cerita di awal SMA dulu nih Kay. Oke. Pasti teman-teman classmate di sini pada penasaran awalnya kayak gimana sampai terinspirasi ke sana. Nah, berarti kalau tadi udah cerita selama kamu sekolah di SMA Edu Global nih start kelas 10, momen apa sih yang paling berkesan menurut kamu dan sampai sekarang tuh Keke masih ingat kalau itu tuh pasti langsung vibe-nya tuh ini guys banget nih kalau momen itu keluar. Buat aku ini sih Miss, waktu belajar di kelas. Terus bercanda sama guru-gurunya, curcol, makan bareng. Terus banyak banget Miss. Organisasi juga aku masih ingat sampai sekarang semuanya, berkesan pokoknya. Berarti kalau sampai sekarang waktu kamu berinteraksi tuh kayak kalau guys tuh kayak gini nih rasanya ya. Iya. Sesuatu yang nggak bisa diutarakan pakai kata-kata, hanya bisa dirasakan ya. Iya. Baik. Nah, sekarang lagi cerita lagi nih. Menurut Keisha nih, menurut Keke nih, apa sih hal yang paling berpengaruh dari lingkungan SMA Edu Global sampai ngebantu Keke bisa akhirnya ambil langkah besar dalam hidup Keke? Kan awalnya tadi pengennya FK Unpad aja ya. Iya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Apa nih yang berpengaruh sampai kamu bisa mengubah arah perjalanan pendidikan kamu? Oke, jadi awalnya tuh ini Miss, aku ingat banget waktu pas MPLS. Aku kan dari SMP yang bukan internasional ya Miss, sama sekali gak ngomong bahasa Inggris. Nah pas aku ke Edu, ada tuh beberapa teman-teman aku yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Aku yang kayak, kok jago banget pakai bahasa Inggris, kok keren banget. Dari situ loh aku ngerasa kayak, kayaknya harus les deh bahasa Inggris, soalnya biar bisa ikutan juga dong gitu. Betul. Sama mereka pakai bahasa Inggris. Akhirnya aku les lah di situ. Bahasa Inggris, terus aku join juga si overseas itu, makin lah Miss aku terdorong kuliah di luar. Nah sejak itulah aku udah lah mantep aja kesana aja gitu, ke luar negeri. Akhirnya itu ya, bikin lebih mantep lagi ya. Betul. Dan kamunya juga kerennya mau ngejar nih, aku kurangnya apa, terus kamu berusaha untuk catch up biar gue bisa sama nih sama teman-teman yang lain. Betul kayak sih Kay? Betul banget. Keren banget. Nah, kalau menurut kamu nih Keke lagi nih ngomongin terkait waktu zaman kamu SMA. Ada gak sih guru? Nih bolehlah curhat-curhat. Sekarang aman, sudah lulus, sudah gak akan di minus lagi nilainya, aman nih. Menurut Keke, ada gak sih guru, program atau kebiasaan di Edu Global yang kerasa banget dampaknya sampai sekarang? Kalau dari sisi program itu sih Miss yang overseas. Oh iya betul tadi terus overseas. Ini IELTS, kelas IELTS. Aku sama sekali gak kepikiran tau Miss bakal belajar IELTS. Awal juga aku kayak IELTS tuh apa sih, buat apa sih? Itu kan susah kan Miss waktu pas kelas 10 udah mah aku gak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba speaking, listening, writing sama guru IELTS-nya kayak ini buat apa sih? Ternyata itu kan kebantu banget ya Miss. Kalau misalnya kayaknya ya Miss, kalau misalnya pas dulu aku gak belajar IELTS, aku gak bakal kepikiran juga buat ngambil IELTS. Gak kebayang ke arah sana ya. Lebih ke arah yaudah deh bahasa Inggris ini aja nih yang dipelajari, betul gak sih Kay? Betul. Terus kalau dari segi program juga ini sih Miss, organisasi. Aku kan ikut MPK. Betul. Awalnya tuh aku dari sekretaris terus naik tuh alhamdulillah jadi ketua. Merasakan ya. Merasakan banget. Terus alhamdulillah juga jadi wakilnya eksklusif. Betul. Itu bener-bener ngajarin aku cara leadership, terus cara manage waktu, terus gimana caranya kita bisa kontrol orang, harus ngelakuin ini, harus ini dengan cara yang sopan. Itu menurut aku yang sampai sekarang ngebantu aku tuh itu sih Miss. Si 3 program itu. Sip. Kalau gurunya yang menurut kamu sangat-sangat dan saya sih kebayang ya, pasti semua nih guru SMA Edu Global ada di hati kamu kan ya. Semua. Nah yang paling banget menurut kamu, boleh kok menyebutkan, tenang tidak akan ada nilai plus dan nilai minus, aman. Kalau dari guru, kalau Miss Puri sih galak ya. Mematikan guys. Mematikan apalagi soal-soalnya ya. Betul guys, kalau Miss Puri aduh Masya Allah banget. Masya Allah, tabarakallah. Tapi alhamdulillah udah lulus ya. Alhamdulillah guys ya. Dan cuma setahun juga sih sama Miss. Alhamdulillah ya. Kalau enggak nilai aku enggak tahu gimana tuh guys. Ya meskipun berjuang ya, biar dapetin beasiswa ya. Nanti kita akan cerita nih. Bener banget beasiswa. Keren banget terkait beasiswa. Salah satunya tadi ya perjuangannya itu. Ada lagi nggak? Kalau guru-guru ini sih Miss yang bikin aku ngerasa kebantu
bantu tuh kita kan bisa nambah minta kelas Oh tambahan. iya, tambahan by request tadi ya. Ya, jadi setiap mau ujian nih atau mau ulangan pasti aku selalu minta entah ke Miss, ke guru Yes. kimia, ke semua yang aku ngerasa aku nggak paham. Dan itu mereka selalu ready aja dan aku ngerasa kayak, ini mah kayak les dong berarti. Gitu, itu aku suka banget. Dan biasanya Alhamdulillah. anak-anak tuh suka tambahannya dadakan ya. Iya, hamil Besok satu. tambahan, oke. Iya, dan Hari ini gurunya selalu tambahan, ready. oke, gila. Alhamdulillah. Tapi untungnya kita selalu kayak gayung bersambut ya. Iya. Langsung terkoneksi, entah vibe-nya bisa sama. Baik. Tuh. Thank you ya. Iya. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol terkait di asal usul di SMA-nya. Apa yang Oke. mendorong kamu sampai akhirnya menuju ke pendidikan di luar negeri. Betul. Nah, sekarang nih kita lanjut nih. Kalau tadi udah dari sekolah, awal mula pilihan Keke. Akhirnya Keke kenapa sih akhirnya mutusin ke luar negeri? Dan kenapa jatuhnya lu milihnya ke Taylor University di Oke. Malaysia? Jadi awalnya mau kuliah ke luar negeri tuh ya itu mis aku rasa kayak kalau aku di Indonesia aku nggak bakal maju, aku nggak bakal berubah. Aku bakal terus jadi anak manja yang bergantung sama mami papi, semua hal diurusin. So, aku ngerasa kayak emang nanti kamu pas dewasa bakal gini terus Kay. Jadilah aku mau ngelangkah tuh keluar dari comfort zone. Terus udah gitu aku nyari agensi gara-gara apa sih mis namanya Kampus Day ya? Oh iya betul-betul. Kan banyak tuh Betul. agensi yang datang ke Edu. Datanglah aku ke sana ngobrol-ngobrol tentang Aussie, tentang Malay. Dan akhirnya mutusin lah aku ke Malaysia. Udah gitu aku diskusi juga kan sama Miss Fitri. Udah gitu aku datanglah ke si agensi itu. Diskusi tentang jurusan aku karena kan aku bingung ya Miss betul, antara betul. FK, antara biologi, Betul. apalah segala macem. Akhirnya aku mutusin ngambil biomedis. Dan si agensi aku lah yang nyariin kira-kira di Malay itu yang paling bagus di sainsnya apa. Dan ternyata si Taylor yang paling bagus di sainsnya tuh. Dari segi si fasilitasnya, labnya segalanya lengkap. Pas aku lihat juga, aku sempat survei juga kan Miss ke sana. Emang bagus sih, kampusnya gede banget, labnya juga pokoknya lengkap lah segala macamnya. Yaudah deh akhirnya mantep di situ aja Mantap gitu. di situ. Tapi waktu itu yang menentukan pertama kali ke Malay, emang kamunya pengen ke Malay atau yang penting gue ke luar negeri nih, atau kayak gimana Ke? Aku tuh Miss awalnya maunya ke Aussie, Oke ya. yang kampus yang kita kunjungin kemarin. Betul, ke UA ya, Universitas. Iya, kalau nggak salah ke situ deh. Tapi kejauhan ke Taman Papi. Oh, oke. Terus ribet juga kan Miss kalau mau nengok, visanya segala macemnya. Akhirnya si agensinya ngasih inilah alternatif. Ya udah ke Malay aja, lebih dekat dan lebih affordable juga Miss dari segi Pembiayaan ya. Betul. Jadi yaudah deh, mantap ke Malay. Terus bagus juga kan Miss di Malay Betul, si betul, pendidikannya. Betul. Gitu. Akhirnya lah Ya. kutubnya ke arah Malay. Malay. Baik. Nah, ketika akhirnya kamu fokus ke sana, daftarin semua proses kamu jalanin. Pasti kan ada suatu momen, kebayang banget sih waktu itu aku lihat juga story dari Mami dan juga kamu, gimana kalian bener-bener kayak spending time bareng dulu sebelum pergi. Pertama kali pindah ke Malay, jadi orang Malay sementara ya. Terkait masalah pendidikan ya, kamu pertama kali pindah ke sana, mulai kuliah di sana, tantangan terbesarnya apa Kay? Tantangan terbesarnya Culture shock gak sih? banget Banget. Banget, Bahasa ada masalah gak sih? banget. Biasa beda frekuensi. banget Miss. Sama kangen rumah, kebayang sih. Biasanya kan sama mami papi kalau diantar kemana dan Iya. sebagainya. Ini gimana nih tantangan besarnya nih? Tantangan terbesarnya satu homesick ya Miss tentunya. Pasti. Yang awalnya bangun tidur semua udah ada depan mata ya Miss. Betul. Seragam, makan, mobil. Tinggal hop berdiri semuanya udah ready Seruk, ya. berangkat sampai sekolah. Nanti pulang tinggal telepon, "Mi jemput." Oke. Oke. Udah nggak bisa lagi sekarang. Apa-apa jalan kaki, naik bus, nyiapin Keren. makan sendiri, baju Keren. segala macem. Terus culture shock juga. Oh, culture shock juga di sana. Banget. Apa yang paling beda culture shocknya? Ini sih Miss, di Malaysia itu ternyata se-diverse itu. Oh. Semua orang ada di sana, Cina, India, Bangladesh, Arab, Pakistan, oke. Jepang, semuanya ada Miss di sana. Dan aku tuh nggak sempet research tentang Malaysia. Aku kira ya udah Malaysia tuh Malay aja gitu. Betul. Ternyata tuh di Malay juga Miss, aku baru tahu mereka tuh ada 3 ras terbesar di sana. Ada lokal Malay yang kayak Upin Ipin, terus ada Cina Malay, si Chinmay, sama India Malay. Nah aku tuh nggak tahu Miss, makanya aku shock banget kayak kok jadi banyak gini, kata aku banyak orang India, banyak orang Cina, pokoknya semua orang ada di sana. Itu kan aku juga jadi kaget ya Miss, harus adaptasi kayak gimana ini cara gaul sama orang luar. Karena aku kira ya udah sama orang Malay aja gitu.
Terus juga ini aksennya Miss. Oh beda ya. Beda Padahal mereka banget. sama-sama orang Malaysia itu, tapi karena beda. Beda-beda. Terus ternyata juga Malaysia juga punya aksennya sendiri. Aku nggak tahu. Aku inget banget Miss waktu kelas pertama aku, kelas anatomi. Kebetulan gurunya tuh orang Cina Malay. Oke. Itu aku yang kayak shock banget. Dia ngomong apa, aku kayak, dia ngomong apa Miss? Dia ngomong, aku sama sekali nggak dapat apa yang dia ucapin. Oke. Even kan di Taylor's tuh ini ya Miss, dia ada recordingnya gitu. Betul. Pas aku di rumah aku ngerjain lagi, nonton lagi, nggak bisa Miss. Masih nggak Nggak ngerti lagi. bisa. Sampai aku yang kayak, oke, ini kayaknya lu salah deh ke Malay. Kayaknya harusnya lu ke negara yang kayak Aussie, Iya betul. Amerika. Yang logatnya tuh udah Iya. biasa kita dengar ya. Sampai yang kayak, ya Allah, ini mah gak lucu kalau aku DO sekarang baru masuk. Ngomong gitu kan. Akhirnya aku ngomong sama Mami, ini gimana, aku bener-bener gak paham. Kata Mami, ya udah gak apa-apa, namanya juga kan baru pertama kali nyemplung, gak mungkin dong langsung bisa, kata Mami. Ya udah gak apa-apa, pelan-pelan sambil baca-baca PPT-nya apalah. Akhirnya alhamdulillah udah bisa sekarang. Terus itu gimana? Kan di awal kan tadi ya udah berulang, kamu masih nggak ngerti nih. Gak ngerti Mi. Udah dengerin ulang, masih nggak ngerti. Terus gimana lu survive-nya? Akhirnya ya itu karena aku tiap hari ada kelas. Terus kan gurunya juga rata-rata guru aku tuh Cina Malay semua. Jadi kayak, oh iya udah mulai paham. Terus aku bolak-balik. Aksennya kayak gitu. Aku bolak-balik kalau dia ngomong apa, aku lihat si PPT-nya ini apa gitu. Atau aku pakai, misalnya dia uploadnya di YouTube atau di mana, aku pakai subtitlenya gitu. Oke. Untuk lebih mempermudah ya. Ya. Dan itu kamu sendiri atau akhirnya kamu kayak bikin grup student gitu? Ya, alhamdulillahnya aku alhamdulillah ini kan Miss orangnya mudah bergaul. Betul. Mudah dapet teman. Itu kelebihan kamu dan Ya. yakin sih. Kalau aku sih yakin nih anak ini mau dicemplungin di negara apapun dia masih akan bisa berenang nih, survive dia. Aku bisa. Alhamdulillahnya aku langsung dapet si grup study itu ya, student bareng-bareng sama teman-teman dari Indonesia, dari Bangladesh, karena sama mereka juga pada gak paham Miss, orang-orang Bangladesh ini. Dia nggak paham ya? Sama. Jadi kadang kita saling bantu gitu. Tadi dia ngomong apa sih? Ini ngomong apa sih gitu. Dan ini lu beradaptasinya berapa lama Kay? Maksudnya kebayang banget kan itu prosesnya sampai akhirnya kamu survive. Itu menurut kamu di berapa bulan nih kayak gini? Kurang lebih 3 mingguan sih Miss. Wow, cepet 3 banget ya. 3 mingguan kamu udah akhirnya bisa berenang, sudah bisa masuk ke lokal mereka ya. Ya. Akhirnya bisa ikut ini. Aku ulang-ulang terus aja kalau misalnya nggak ngerti, aku balik lagi. Nggak ngerti, aku ulang lagi terus kayak gitu Miss. Makanya yang bikin aku lama belajar tuh itu karena bahasa. Gitu. Padahal kamu sebelumnya udah menyiapkan bahasa tersebut. Iya. Tapi ternyata tetap nih butuh extra time Shock untuk lebih banget. ngerti bahasanya. Kalau rumah ya itu pasti kebayang ya. Kalau di rumah kan semua udah disiapin ya. Kalau di sana berarti kamu adaptasi lagi deh. Oke, kalau aku mau masak berarti aku harus belajar dulu. Kayak gitu. Iya. Kayak nyuci baju gimana ya caranya, nyetrika baju. Aduh, harus nyetrika, nyapu ngepel, Miss. Tapi kamu di sana dormitory atau kayak Aku di gimana? apartemen. Oh, oke. Sama Tapi teman-teman. single atau bareng sama temen? Satu unit bareng-bareng, kamarnya pisah-pisah gitu. Berapa orang? 4 orang. Itu yang ngatur kamu sendiri atau kayak gimana itu? Aku tuh pakai agent property gitu Miss. Jadi nyewa per kamarnya nyewa per gitu. kamarnya. Tapi berarti kamu ketemu sama orang dalam rumah kamu memang pas hari H itu aja? Iya. Atau sebelumnya kayak udah kontak-kontakan dulu gak sih? Satu orang ada, dia dari Bandung juga. Oh, Anak enak dong. SMA 5. Iya enak. Satu laginya orang Thailand, satunya orang Cina. Oh, oke. Minimal ada orang yang Ya, dari Bandung ya. Ada lah ya satu. Jadi kalau capek ngomong pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Sunda keluar nih. Iya, bisa. betul banget. Benar nggak sih kalau Benar. kangen? Terus kalau kita kangen sama taste of Bandungnya, Iya. sama bener ya. banget. Jadi bisa bikin masakan Perbandungan Betul. Persundaan di sana. Baik. Nah, berarti tadi ya kalau untuk jadi mahasiswa internasional ya 3 minggu tuh hitungannya cepet kan ya? Ki? Iya lumayan cepet. Kalau menurut info-info kamu nih, biasanya teman-teman kamu tuh biasanya kan pasti udah dapat nih info sama kakak tingkat di sana. Biasanya kalau untuk international student nih butuh waktu, biasanya adaptasi berapa lama sih normally? Normally kalau aku lihat teman-teman aku malah mereka jauh lebih cepet Miss adaptasinya. Oh, oke. Kayak mereka seminggu pertama udah langsung berbaur. Kalau aku agak lama karena kan tadi kan homesick segala macemnya. Betul. Tapi pas aku tanya ke teman-teman aku yang orang Bangladesh, orang India kayak kalian homesick gak sih? Enggak, biasa aja. Enggak, biasa aja kayak
berarti emang aku doang gitu kata aku gitu. Oh, Mereka baik. malah lebih cepet Miss adaptasinya, makanya aku suka sengaja jadinya kayak awalnya aku bergantung sama mereka yang kayak bantuin karena mereka jauh lebih cepet Oh, adaptasinya oke, gitu. oke. Baik. Nah, apa sih yang bantu akhirnya kamu beradaptasi kayak gitu? Ya tadi ya, karena pikiran kamu, masa iya nggak lucu ya? Baru masuk, Gak lucu kalau DO, gak nggak lucu lucu ya, banget. dan nggak lucu dan malu juga ya. Udah izin ke mami papi 4 tahun atau 3,5 tahun, pulang duluan kan nggak mungkin ya, nggak Mana lucu itu hari banget. pertama lagi Miss. Itu yang bikin Iya, kamu aku ya Allah. semangat juang kamu itu untuk beradaptasi Ya, 3 minggu itu. ya. Motivasi kamu utamanya itu. Ya motivasi aku, terus aku ingat ya Kay, perjuangan kesini tuh nggak gampang. Mulai dari aku les bahasa Inggris, aku tuh les bahasa Inggris dari kelas 10 Miss. Wah. Udah kedua tempat apa 3 tempat. Terus aku juga les IELTS. Itu mati-matian banget karena kan aku ngerasa kayak masa sih Kay lu IELTS-nya jelek. Kan Iya. kayak Kayak ini kan persyaratan minimal iya, ya. kayak masa sih anak edu jelek gitu kan. Sedangkan dari kelas 10 kan udah IELTS ya Miss. Betul. Jadi kayak ngerasa gak bisa Kay, kamu kalau misalnya nyerah malu sama mami papi sama guru-guru, kasihan juga. Dari segi biaya juga kan udah gede, keluar Iya, betul, banyak betul, banget betul. buat les, buat segala macem. Makanya kayak terus aku juga mikir ini kan pilihan kamu, ya kamu tanggung jawab. Wow, keren. Ya mau gak mau kamu harus tanggung jawab sampai Betul, lulus gitu. Sampai beres ya. Ya Betul. Nah, ini juga yang ada hal dari SMA tuh ngebantu kamu untuk survive itu nggak sih? Mungkin teman-teman kamu, teman-teman iya. bestie kamu yang bikin saling menguatkan. Tiga minggu dikatakan bentar enggak, dikatakan lama juga enggak. Iya. Pasti ada juga kan sosok-sosok, ada teman-teman kamu Ada, dari SMA yang Miss. mensupport dan ngingetin kamu untuk terus berjuang pastinya. Pasti aku tiap pulang sekolah tuh aku selalu nyatet ininya kan Miss PPT-nya. Pasti aku sambil video call sama teman-teman SMA. Oke. Atau aku chat Miss Tasya, chat Miss Fitri. Ini tuh apa ya maknanya ya? Iya. Baik. Lumayan kita langsung belajar ya. Iya. Jadi upgrade juga ilmunya. Siap. Thank you. Nah, sekarang kita masuk ke core kehidupan kamu di mahasiswa internasional. Berarti udah 1 year ya? 1 semester Miss. Oh, baru 1 semester ya? Baru 4 bulan. 4 bulan, baik. Kalau di Tailors tuh berarti setahun 3 semester atau 2 semester? Kayaknya Ada semester pendeknya nggak sih? ada. Oh ada, berarti semester ganjil, genap, sama semester pendek. Iya. Baik. Nah, setelah kamu jalani nih kehidupan di sana, setelah kan awalnya 3 minggu dulu kamu survive, adaptasi. Habis itu kamu survive sampai sekarang, sampai Iya. semester 1 ini. Oke, speaking, kemarin terakhir berapa nilainya? Bagus pasti, Kay? Belum keluar Miss. Oh, belum keluar. Ada 9. Oke, baik. Semoga ya. Finger Bismillah, cross ya. Finger cross ya. bismillah. Semoga bagus ya. Amin. Benchnya 4 kan? Sama nggak? Iya. Benchnya 4 kan? Oke, semoga dilancarkan, dimudahkan. Amin benchnya ya 4. Allah, amin. Nah, setelah kamu ngerasain 3 minggu adaptasi, habis itu kamu belajar sampai kita nunggu nilainya nih sekarang. Ya. Tapi minimal 1 semester sudah kita lewatin ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya Allah. Nah, apa yang paling Keke rasakan yang berubah dari diri kamu? Banyak banget jujur Miss. Apa aja, Jujur coba? banyak banget yang berubah. Dari segi inner self-nya juga. Oke. Aku ngerasa aku tuh udah bener develop banget lah Miss dari zaman SMA. Banget, jauh banget. Yang awalnya sering ngeblame waktu, bergantung sama mami papi. Kalau misalnya apa yang aku mau nggak aku capai itu kayak rudet lah segala macem, Pokoknya harus stres. ini. Iya, kalau ini ya ini, nilai aku segini ya segini. Betul. Itu udah berubah banget. Kayak sekarang aku apa ya Miss, kayak lebih legowo. Kayak Oke. apapun yang terjadi ya udah qadarullah. Udah damai ya. Ya udah damai. Yang penting kamu sudah mengikuti proses perjalanannya. Betul. Prosesnya benar dan kamu ikutin. Ya. Hasilnya memang itu yang terbaik dari Allah. Kamu selalu berpikir Ya, kayak gitu. aku selalu bilang qadarullah, ya udah nggak apa-apa. Terus dari segi manajemen waktu juga udah beda banget. Dulu kan waktu di SMA aku tuh misinya pokoknya full belajar. Yes. Aku nggak pernah nyentuh hal-hal rumah apapun, Domestik nggak ya? nggak pernah. Kayak ya udah belajar. Terus dulu tuh waktu SMA kalau misalnya nih ada waktu aku yang keganggu gara-gara macet lah, gara-gara beberes itu aku kayak nggak bisa. Aku udah kayak nangis stres. Kan harusnya aku belajar. Sekarang tuh udah udah jauh lebih dewasa lah aku ngerasanya ya Miss, karena ya aku nyiapin makan sendiri, nyuci baju segala macem, jalan kaki itu kan lumayan ya Miss. Waktu Dari rumah apartemen ya ke dari apart ke Tailors. kampus jauh nggak sih?
kurang lebih 1,3 km. Oh, oke, 20 berarti menitan. deket ya. Kamu jalan kaki atau Jalan pakai kaki. public transportation? Jalan kaki. Jalan kaki. Sehat dong. Sehat, Miss. Setiap hari loh ini. Tiap hari loh, Miss. Kena matahari, Kena matahari, jalan. Oh, berarti lebih sehat. Iya. Keke sekarang jauh lebih sehat dan lebih Betul. legowo nih. Iya, Bersahaja banget. Nah, berarti itu yang diri kamu berubah. iya, manajemen Lebih waktu banyak dan juga. menghormati waktu ya. Iya, lebih nge-respect sama waktu sih sekarang tuh. Udah nggak ini udah lah Ya, gimana, udah menikmati. Oh ya udah kayak gini ya. ya, Wah, ya udah keren emang kayak banget. gini. Emang udah kodarullahnya gini ke. Ya udah gini gitu sekarang, Miss. Dan mami pun shock gak dengan Shock. perubahan kamu seperti ini? Mami shock, papi shock. Terus cara berpikir aku juga udah jauh lebih dewasa sih. Mungkin karena ini juga kali ya, Miss, aku dapat insight dari teman-teman aku yang jauh lebih dewasa, jauh lebih mandiri, kayak kok dia bisa mandiri, berarti aku juga bisa dong. Aku ikutin dia. Seorang orang yang rantau dari Bangladesh, dari mana, kayak dia aja jauh bisa loh. Aku ikutin dia. Jadi aku ngerasa kayak ya jauh lebih dewasa. Jadi dengan terpaparnya dengan berbagai multi country ini, Iya, sebenarnya banyak hal positif yang kamu dapetin. positif ya? banget, Miss. Jadi kamu lebih mandiri, lebih Iya. banyak hal yang lebih dewasa ya sekarang. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Meskipun secara usia memang lebih dewasa ya. Oke. Nah, boleh dong kasih cerita nih Ke, ada gak sih kebiasaan dari SMA Edu Global yang sampai sekarang Keke masih terapkan? Sampai sekarang nih. Sampai sekarang, sampai di Malay. Ini, Miss. Apa Dulu itu? kan kita tiap hari duha. Betul. Duha, morojaah. Betul. Alhamdulillah masih aku lakuin. Sampai sekarang. Sampai sekarang Tapi alhamdulillah. kalau di sana gampang untuk tempat untuk sholat dan Sholat, sebagainya. gampang. Gampang. Dan alhamdulillahnya tuh di teras tuh banyak orang muslimnya, Oh, dari alhamdulillah. Arab, dari Pakistan. Makanya tiap aku ke sana tuh pasti ada aja yang lagi ngaji lah. Terus kayak, ih Masya Allah, masa kan kayak aku ngeliatnya kayak di kampus ngaji gitu, kok nyempetin waktu gitu. Mereka ngaji iya, duha iya, jadi kadang ngerasa ini juga terdorong. Betul. Itu sih, Mi, sholat duha, ngaji. Terus apalagi itu sih yang kayak leadership, pede, percaya diri. Kan dia itu kan ini ya, Miss, diajarin percaya diri. Betul. Tiba-tiba ditunjuk jadi apalah. Harus berani ya. Iya, harus baca Quran lah, apalah, jadi apa. Itu aku ngerasa ngebantu banget. Aku jadi percaya diri juga sekarang di kampus. Misalnya disuruh apa kayak oke bisa lah. Gak malu-malu. Awalnya kan aku malu-maluan banget ya, Miss, orangnya. Betul. Dan kamu tipikal kalau aku ingat nih zaman SMA dulu zaman kamu masih imut-imut ya. Itu tuh kamu tipikal yang sangat sebenarnya memikirkannya tuh perfeksionis. Betul. Kalau aku nggak perfeksionis, tapi aku mendingan gak usah maju deh. Betul. Betul nggak ya? Betul. Tuh aku masih ingat. Kamu tipikal yang perfeksionis sehingga sebenarnya kamu nggak mau maju karena kayak ngerasa aku tuh masih belum perfect nih. Betul. Takutnya malah menjelekkan. Iya, Nah, betul tapi banget. kalau sekarang udah nggak ya? Enggak. Nggak, sekarang mah waduh, Sekarang ya udah cobain maju dulu aja. Oke. Jatuh bener atau enggaknya lihat nanti ya. Iya, Tapi prosesnya kamu ikutin. betul. Keren banget. Oke, dapat nih. Nah, terakhir. Oke, aku mau dapat cerita nih, kan kamu pasti udah plan nih 3,5 tahun ke depan. Ya, Pasti kamu udah pengen mau kemana, seperti apa. Mimpi kamu ke 3,5 tahun ke depan tuh seperti apa nih? Nanti aku mau ambil apa, internship di mana dan sebagainya. Boleh dong Kay ceritain nih. Kan langkah awalnya udah dapet nih. Iya. Ini sebagai pengingat juga Kay, biar ketika kamu lagi down, kamu buka nih channel ini, terus kamu oh iya, aku harus kembali ke sana. Oke. Boleh Kay ceritain dong. Sebenarnya planning aku ini, Miss, ke arah embryologi. Oke. Karena ya tadi tujuan awalnya kan mau jadi FK ya. dokter, Dokter FK, ya. harga mati, pokoknya, Miss. Betul. Mau jadi obgyn. Mm-mm. Si Keisha lah banyak dramanya, banyak Gebrakannya ya. Betul. tiba-tiba nggak jadi FK, ngambillah aku biomedis. Mm-mm. Terus aku mikir lah, bukannya cita-cita kamu dari dulu jadi obgyn ya, aku bilang. Terus gimana dong, aku bilang. Ternyata adalah si embryologis, gara-gara kita outing class kemarin. Betul. Waktu itu yang kita ke Melinda ya. Ya, kita bahas embryologis. Aku nanya lah sama si Bu Detinya kan, Bu, kalau misalnya embryologis bisa nggak dari biomed? Katanya bisa banget lah katanya. Yaudah deh, akhirnya aku mantep ngambil biomed. Yakin. Yaudah deh, embryologis gitu.
Berarti planning kamu ke depannya, goal kamu adalah jadi salah satu biologis, embryologist terkemuka. Ya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Indonesia, Malaya ataupun kancah internasional ya. Iya. Semoga Allah mudahkan, Amin, amin. lancarkan. Jadi ketika kamu lagi desperate dan seperti apa di sana, kamu harus ingat goal Nonton. kamu ya, nonton Yes. ini. Oke. Next, kita akan tutup nih. Oke. Sebelum kita tutup, boleh dong Keke kasih pesan buat adik-adik SMA Edu Global yang mungkin saat ini sekarang lagi punya mimpi ke luar negeri, tapi masih ragu, maju mundur, maju mundur. Boleh dong kasih pesan. Oke. Sebenarnya kalau maju mundur emang wajar banget. Miss juga nyaksiin kan maju Betul. mundurnya aku. Betul. Miss aku FK, Miss aku ke Malay, Miss aku nggak jadi, Miss segala macem. Ragu tuh emang wajar karena ini kan keputusannya besar banget ya Miss. Kuliah di luar negeri tuh putusannya gede banget, harus dipikirin matang-matang, diskusi juga sama orang tua. Terus kalau misalnya masih ragu kayak tapi aku anak tunggal atau aku anak cewek atau Betul. anak bungsu kan banyak kan Miss yang Betul, alasannya betul. karena gitu. Kayak enggak sih, menurut aku itu nggak cocok jadiin alasan karena kayak ini aja aku anak tunggal, anak mami papi, si princess bisa terjun ke lapangan itu, bisa survive di sana, ngurus diri sendiri. Cuman iya sih awalnya emang ragu ya Miss, kayak bisa nggak ya. Ternyata aku udah 1 semester dan 4 bulan bisa nih, masih ada nih di sini, masih hidup, masih aman-aman aja, nggak ada apa-apanya. Terus pesan-pesan aku, ini kesempatan tuh kan gak datang 2 kali ya Miss. Betul. Aku juga awalnya mikir kayak, ya udah deh nanti aja S2. Tapi kalau aku pikir-pikir S2 kan berarti pas aku umur 25-an something lah kan Miss. Bukan masa aku lagi di teenage life kan. Sedangkan aku mikir kayaknya lebih seru kuliah di luar tuh pas kita lagi masih teenager deh. Jadi kayak lebih explore, lebih bebas, nggak ada harus ngurus ini itu. Belum ada beban ya. Belum ada makanya beban kayak, ya. ya udahlah. Terus aku mikir, inget Kate, kata mami, masa remaja tuh yang paling nggak bisa diulang. Betul. Kalau misalnya kamu nggak kuliah di luar sekarang, mau kapan? Misalnya nih mau S2 aja. Terus kalau misalnya ternyata keburu nikah atau keburu punya plan lain, Keburu punya anak. iya kan susah kan Miss. Ya udah kalau misalnya ada kesempatan di depan mata ya udah ambil. Terus kan ini penyesalan di akhir kan Miss. Tapi aku mikir kuliah keluar tuh nggak ada deh nyeselnya. Malah bagus lah, maksudnya buat enhance English kita, terus juga buat ngedevelop inner self kita. Kan kayak tadi aku bilang nggak selamanya kita hidup sama orang tua kita, nggak selamanya aku bergantung sama mami papi, semuanya udah ada di depan mata, nggak bisa kayak gitu. Makanya nggak bakal nyesel beneran. Iya awalnya aku nyesel kayak kalau gitu mah aku FK di Unpad aja. Betul. Sama mami papi, bisa main sama teman-teman. Tapi sekarang kayak nggak aku seneng kok kuliah di sini, udah ngerasa titik nyamannya udah nemu. Emang awalnya berat banget lah Miss keluar dari comfort zone yang awalnya di Bandung sama teman-teman, sama mami papi, sama keluarga, terus tiba-tiba jadi sendiri, yang serba sendiri, tidur sendiri, itu ngerasa sepi banget kan Miss. Betul. Tapi ya udah nggak apa-apa. Terus yang awalnya gaulnya sama teman-teman SMA, Betul. terus kan di Edu kan kita termasuknya lingkungannya kecil kan Miss. Itu lagi. Sedangkan di sana tuh ada banyak banget dari semua negara ada di sana. Itu juga kan jadi ngebantu kita ya Miss buat develop, Betul. dapat insight segala macem lah gitu. Terus pesan aku buat adik-adik, research. Yes. Sebelum nentuin mau kemana jurusannya, research dulu pokoknya. Culture shock sih wajar ya Miss. Cuman yang nggak wajarnya aku tuh karena emang aku nggak tahu, sama sekali nggak tahu kalau di sana tuh kayak gimana. Makanya lebih baik tuh ini dulu, research dulu. Terus kayak tadi accent, aku nggak tahu. Coba kalian cari tahu dulu accent di sana gimana. Terus gaya hidup orang-orang di sana gimana. Kan kalau Malay sama-sama aja sih kayak Betul, Indonesia. Kayak sholat, misalnya kayak banyak muslimnya juga kan Miss. Betul, Jadi nggak susah buat nyari makanan halal juga. Betul. Gitu kurang lebih. Terus ini sih tetap kalau misalnya kejar nilai karena kan dapat beasiswa alhamdulillahnya. Gas ya. Gasin aja. Jadi kan mungkin beberapa orang mikir kayak si Keisha mah kan ke luar negeri nggak usah mikirin nilai, nggak usah UTBK atau apa. Betul. Enggak kok, aku tetap ngejar nilai. Di WhatsAppin ya satu-satu ya semua gurunya ya. Bisa nggak ya? Tolongin aku ya, minta tugas atau minta apalah buat nambahin nilai. Tetap berjuang. Terus IELTS
Menurut aku ini sih Miss, aku ngerasa waktu pas aku IELTS di Edu, aku tuh nggak terlalu serius, kayak ya udah aku ngerjain tapi nggak yang mantepin. Yes. Nah, sedangkan pas aku preparation tuh jadi yang kayak Luma kan dulu udah belajar, kenapa sekarang masih susah? Harusnya kan lebih gampang dong, Miss. Betul. Tapi karena aku nggak terlalu fokus sama Betul. IELTS karena kan kayak ya udahlah IELTS doang. Iya, karena waktu itu mungkin belum dapat ya. Iya, nggak pakainya kepikiran. kapan dan Betul. sebagainya. Ternyata pas lagi tuh, waduh, memang ya Iya, penyesalan terakhir. benar, Tapi guys. dari situ kamu belajar dari awal lagi dong. Iya, Betul. benar-benar. Sama tadi yang mau aku note tadi adalah bukan berarti kalian pergi ke luar negeri itu tidak mementingkan terkait akademik. Ya udah deh, Iya, aku nggak mau pakai jalur undangan. Oh, aku nggak mau ngikutin UTBK. No, itu bukan menjadi suatu pelarian ya. iya. Tetap aja ketika kamu harus ke luar negeri, akademiknya harus dijaga, betul nggak Betul, sih? betul, Ayatnya harus betul. ditambah dan sebagainya. Benar. Karena takutnya ini ngikutin ini ribet banget nih, aku harus berkompetisi. No, tetap aja ketika ke luar negeri itu juga harus performance kamu tuh juga harus dijaga Benar. dengan bagus. Benar. Betul ya, Kay? Betul. Karena lumayan dengan performance yang bagus, lumayan dapat beasiswa ya. Iya, alhamdulillah. Dan sekarang lagi pengen menjaga kan nilainya. Bener banget. Biar masih tetap dapat beasiswa. Jangan Kak. sampai. Bener. Jangan Karena sampai. lumayan menopang-nopang hidup kan di sana. Betul. Betul. Nah, ternyata nggak kerasa kita udah sampai akhir nih, Kay. Sekarang lanjut lagi. Ini tolong Keke lengkapi kalimat ini sebagai penutup kita. Itu siap-siap ya kalimatnya ya. Aku kasih kalimat awal, kamu ekornya aja ya. Oke. Nah, menurut Keke, SMA Edu Global mengajarkan saya tentang bla 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 bla. Gak apa-apa nih kalau banyak. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Satu paragraf mau berapa kata ya? 500 kata boleh. Kita bukan writing jadi speaking ya. Edu tuh ngajarin aku satu leadership, Oke. pede, percaya diri, Dan diri confident. confidence, terus English juga tentunya. English. IELTS English. Terus apa lagi ya? Banyak sih, Miss. Banyak banget. Banyak banget. Tapi itu yang kamu kerasa ya. Iya, kerasa 3 hal. banget. 3 hal itu. Tadi kepercayaan diri, bahasa Inggris, leadershipnya. Dan ini menjadi 3 hal yang membuat Keke mendorong dirinya push terakhir banget, akhirnya menikmati sampai sekarang masih menikmati dan Iya. insya Allah menikmati sampai nanti lulus Amin. di luar negeri, Amin. khususnya di Tyler University Malaysia. Iya. Baik. So seru banget Keke, thank you so much. Terima kasih banyak Keisha Kalingga, lengkap banget. Sudah berbagi cerita pengalamannya sama insight yang super inspiratif. Semoga ini bisa memberikan gambaran, memberikan banyak inspirasi buat teman-teman, buat classmate semua di sini, bahwa mimpi itu nggak punya batasan ya. Betul, Lu harus punya mimpi yang jauh banget, asal kita berani berani nyoba ya, berani nyoba. berani mempersiapkan diri. Betul. Dan ingat tadi kata Keke, ketika kamu sudah berani bertindak, kamu harus bertanggung jawab. Betul. Ya kan, kayak tadi kan putusannya kayak gini, gue harus berani nih sampai akhir dan harus bertanggung jawab semuanya. Ya. Dan buat classmate semuanya, ini tadi hasil dari kita diskusi, semoga bisa menginspirasi dan meningkatkan inspirasi buat teman-teman semuanya, buat terus mencoba hal baru dan mempersiapkan diri hari baru. Dan buat classmate, sampai ketemu di episode Edu Global Podcast selanjutnya. Stay curious, stay brave, and see you.